Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. PDIP akhirnya mengkonfirmasi bahwa benar mereka saat ini tengah melakukan komunikasi dan bertemu dengan tim paslon nomor 1 Amin. Salah satu agenda yang mereka bahas adalah berbagai kemungkinan kerjasama ketika Pilpres nantinya berlangsung dalam 2 putaran. Politisi senior PDIP Arya Bima menyatakan mereka sama-sama meyakini bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran, beda sekali dengan narasi yang didengung-dengungkan oleh lembaga survei dan juga tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahwa Pilpres itu hanya akan berlangsung dalam 1 putaran. Putaran kedua dinamis, masih sangat dinamis. Saya kira untuk melihat putaran kedua itu yang kami yakini dengan 01. Karena 02 terlalu yakin 1 putaran, kami dengan 01 tidak yakin 1 putaran. Pasti 2 putaran, kata Arya Bima di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Jakarta Pusat hari Senin 1 Januari 2024. Kami tanya, "Lu percaya 1 putaran?" "Enggak." "Nah, lu enggak, gua enggak." Gitu aja tambah Arya Bima. Pernyataan Arya Bima ini memperkuat pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto pada pertengahan bulan November tahun 2023 lalu bahwa mereka itu tengah menjalin komunikasi dengan tim Amin. Namun saat itu konteksnya mereka sama-sama merasakan adanya tekanan dan kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi, rezim penguasa yang mendukung Prabowo Gibran. Oh ya, cukup banyak, maksudnya tekanan yang muncul. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan Amin juga penggunaan satu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Itu disampaikan oleh Hasto di sela-sela acara rapat konsolidasi dan pengesahan tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mahfud di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Sejumlah kalangan di internal Timnas Amin dan salah satunya itu adalah co-captain Timnas Sudirman Said membenarkan pernyataan Hasto itu dan memang mereka tengah melakukan komunikasi semacam itu. Bahkan kabarnya ini pertemuan dan komunikasi dengan TKN atau dengan TPN maksud saya atau PDIP khususnya itu sudah diketahui dan juga mendapat persetujuan dari calon presiden Anies Baswedan. Namun secara mengejutkan pernyataan Hasto itu dimentahkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ahmad Ali mengaku begitu heran dengan rencana tersebut, kata dia mengingat posisi Hasto yang merupakan bagian dari partai penguasa. Memang PDIP bukan penguasa. Penguasa itu konteksnya siapa? Salah alamat, kata Ahmad Ali ketika ditanya oleh media soal respon pernyataan dari Hasto itu. Kalaupun konteksnya penguasa yang dimaksud oleh Hasto adalah presiden, Ahmad Ali menegaskan sampai hari ini, maksudnya waktu itu ya, tanggal 18 November, Nasdem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan. Kalau mau lawan penguasa jangan ajak-ajak kita, bos. Nasdem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan, tegas Ahmad Ali. Kendati ditolak mentah-mentah oleh Ahmad Ali, ternyata komunikasi semacam itu terus berlanjut. Bukan hanya di level elit politik, tapi juga di grassroots pasangan capres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud itu tampaknya muncul semacam kesadaran bahwa mereka itu punya musuh bersama, yakni paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Kesadaran itu semakin kuat ketika publik menyaksikan debat calon presiden dan kemudian diikuti oleh debat calon wakil presiden. Tampaknya walaupun tidak diucapkan ada semacam kesepemahaman antara Anies dan Ganjar itu tidak saling menyerang dan mereka fokus sama-sama menyerang Prabowo. Pada debat cawapres kesadaran semacam itu justru dipicu oleh aksi Gibran yang menyerang dan menjebak Muhaimin dan Mahfud MD dengan pernyataan yang sulit yang tidak ada kaitannya dengan topik dan juga berupa singkatan. Wah, gara-gara itu yang tadinya Gibran disebut itu unggul dalam debat kemudian dibully habis-habisan. Nah, kemudian ini ada fenomena yang menarik di media sosial dalam beberapa hari belakangan ini muncul tagar asal bukan Prabowo. Ini yang kemudian merajai trending topik di Twitter selama beberapa hari. Dalam percakapan antar pendukung paslon 01 dan 03 ini Pak Amin dan Ganjar Mahfud, juga ada semacam kesepakatan siapapun yang masuk ke putaran 2, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud,
Mereka akan saling mengalihkan suaranya, yang penting asal bukan Prabowo. Ini menurut saya ini fenomena mengejutkan ya, karena selama ini kita memahaminya bahwa nggak mungkin ketemu ya, grassroots itu antar grassroots-nya 01 dan 03 ini, karena spektrumnya jauh jauh banget itu. Tapi ternyata bersama dengan proses waktu mereka mulai semacam ada kesadaran gitu. Jadi posisi Amin yang selama ini dicitrakan sangat kanan itu ternyata tidak, karena kemudian banyak muncul testimoni-testimoni juga dari kalangan non-muslim yang mereka menyatakan akan memilih pasangan Amin itu. Namun ini persoalannya kemudian lagi-lagi soal itu dimentahkan oleh Ahmad Ali yang menjadi head coach, atau pelatih kepala timnas Amin. Sekarang ini pernyataannya Ahmad Ali malah lebih keras. Dia menyatakan kendati mereka kompak melawan Gibran, namun dipastikan Amin tidak akan bersekutu dengan Ganjar dan Mahfud. Kami tidak akan pernah bersekutu dengan kelompok lain selain dengan rakyat, ya, termasuk 03. Bagaimana kita bersekutu? Kita sedang bertanding, kata Ahmad Ali ini kepada wartawan hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Nah, iya dong, kita sedang bertanding. Lawannya kami ini, lawannya Anies ini Prabowo dan Ganjar. Terus mau berkomunikasi, apa nggak ada orang yang paling tolol? Ya itulah kalau ada orang yang melakukan itu. Ini keras sekali ya Ahmad Ali karena sampai menyebut tolol gitu ya. Terkait kemungkinan bersekutu saya putaran kedua, Ali tidak mau menanggapinya, Ahmad Ali tidak menanggapinya. Dia mengumpamakan jika Prabowo atau Ganjar tak lolos putaran kedua, dia, dan pihaknya pun tidak akan berkomunikasi dengan Prabowo atau Ganjar. Putaran kedua itu belum terjadi dan siapa yang akan memenangkan kontestasi. Sekarang pertanyaannya kalau Prabowo tidak lolos putaran kedua atau Ganjar tidak lolos putaran kedua, terus mau berkomunikasi dengan Ganjar, emang Ganjar punya pemilih? Umpamanya kan kalau Ganjar sendiri, untuk apa kata dia? Kan yang kita berkomunikasi itu dengan rakyat yang mendukung Ganjar, iya kan? Itu yang lebih penting. Pernyataan Ahmad Ali ini kemudian mengundang reaksi keras dari co-kapten Timnas Amin ya, Sudirman Said. Sudirman Said sebagaimana disebut oleh Guntur Romli, ini politisi PDIP, itu adalah figur di Timnas Amin yang berkomunikasi dengan PDIP. Mereka pada waktu itu konteksnya bertemu untuk menghadapi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dalam pernyataannya kepada media, Sudirman Said menyampaikan bahwa dia tidak yakin dengan ucapan dan tindakan Ahmad Ali tersebut mewakili kebijakan partai. Apakah ini jenis role playing? Sampai-sampai saya kok tidak yakin bahwa ucapan dan tindakan Ahmad Ali mewakili sikap dan kebijakan partai, kata Sudirman. Sudirman menyatakan bahwa pernyataan Ali seperti bukan sudut pandang partai, melainkan sudut pandang pribadi. Dan Sudirman Said khawatir bahwa sikap Ahmad Ali tersebut justru dapat memecah belah relawan maupun pendukung Amin. Bacalah sejarah dalam perang sengit yang melibatkan persenjataan pun ada kurir yang terus menjalin komunikasi di antara mereka yang sedang berperang, ujar Sudirman Said. Pernyataan Sudirman Said ini kemudian mengundang kemarahan dari beberapa orang dekat Ahmad Ali di Nasdem. Ada yang menilai bahwa Sudirman Said lancang karena terlalu jauh masuk ke wilayah internal Partai Nasdem yang menjadi salah satu partai pengusung Anies. Situasi ini coba diredam oleh Anies Baswedan sendiri yang menyatakan bahwa komunikasinya baik-baik, begitu juga dengan Kapten Timnas Ahmad Saugi juga menyatakan bahwa ya itu dinamika biasa dalam internal koalisi gitu ya. Namun kemudian di tengah-tengah situasi yang memanas itu, akhirnya Ahmad Ali meminta maaf secara terbuka kepada Sudirman Said. Saya minta maaf kepada Sudirman Said kalau ada perkataan saya membuat tersinggung. Tolong jangan membuat polemik di media karena merugikan Amin. Itu kata Ahmad Ali kepada wartawan hari Ahad kemarin ya, akhir tahun tanggal 31 Desember 2023. Ahmad Ali mengatakan dirinya tidak ada masalah apa-apa. Dia fokus pada mengatur strategi pemenangan Anies dan Caimin. Jadi saya tidak melihat ada perpecahan di tim Amin ya. Tim Amin ini nggak ada blok A, blok B, nggak ada. Yang ada koalisi pendukung Amin sama para relawan. Ahmad Ali menyatakan penilaian Sudirman Said bahwa dia provokatif, bahwa dia mengakui bahwa ya sebagai manusia dia tidaklah sempurna. Mengenai tuduhan Pak Sudirman Said terhadap diri saya biasa saja menurut saya. Jangankan Ahmad Ali, baginda Nabi saja, Rasulullah saja yang memang ditugasi Allah untuk membawa kebenaran di muka bumi difitnah kiri kanan oleh para kaum kafir. Jadi apalagi Ahmad Ali yang memang bukan orang baik, sebut dia. Ahmad Ali meminta agar permasalahan di internal diselesaikan di internal saja. Dia tidak ingin malah ribut di luar.
Cuma tentunya sebagai head coach, tim ini mari kita terbiasa dialektika internal, jangan kemudian perdebatan kalau merasa, kalau ada yang perlu diperdebatkan, didiskusikan, jangan perdebatan di luar. Kantor pemenangan Amin itu kan ada di Jalan Diponegoro, setiap saat dibutuhkan kita hadir di situ untuk mendiskusikannya. Ini case close ya antara Sudirman Said dan Ahmad Ali. Nah, bersamaan meredanya konflik Ahmad Ali dengan Sudirman Said, itulah kemudian muncul statement dari Arya Bima tadi bahwa mereka, tengah menjalin, komunikasi dengan tim Amin, berkaitan dengan, putaran kedua. Pernyataan Arya Bima ini bahkan saya kira lebih maju bila dibandingkan dengan pernyataan Hasto sebelumnya. Pada bulan November lalu, Hasto hanya bicara soal menghadapi kecurangan, sementara Arya Bima sudah bicara tentang kerjasama menghadapi putaran, Pilpres yang kedua. Kalau kita melihat hasil dari berbagai lembaga survei, posisi Amin yang selalu berada di peringkat ketiga, ini kan sekarang sudah bergeser ya menjadi peringkat kedua, sementara posisi Ganjar yang tadinya di peringkat pertama melorot ke posisi kedua dan sekarang menjadi posisi ketiga. Namun kalau versi ketua tim pemenangan wakil ketua tim pemenangan, Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto, mereka punya survei internal dan, digabungkan dengan berbagai big data, Ganjar itu masih berada di peringkat kedua. Jadi yang mereka simpulkan ya ini, masih sangat terbuka kemungkinan siapa yang akan masuk ke putaran kedua. Tim pemenangan nasional Ganjar itu sama seperti juga, kebanyakan lembaga survei, tentu saja yang tidak terafiliasi dengan Ganjar dengan, Prabowo dan Gibran itu memprediksi pilpres itu akan 2 putaran, sulit untuk hanya 1 putaran. Apalagi kalau kita mengamati pergerakan percakapan di media sosial, ini penting ya media sosial ini karena sekarang ini kan generasi milenial dan generasi Z itu, atau kita sebutnya generasi digital itu kan menjadi pemilih terbesar pada pemilu kali ini. Jadi, apa yang terjadi di media sosial, percakapan di media sosial itu, akan sangat berpengaruh pada perubahan pilihan dan tampak sekali sentimen negatif terhadap, pasangan Prabowo Gibran itu sangat tinggi ya. Kita mulai sebut dari, belimbing sayur, etik endasmu, perdebatan di capres dan cawapres, dan, kemudian yang terbaru ini ada peristiwa di Cilincing ini ya, di Jakarta Utara ketika Pak Prabowo itu rupanya berkampanye di sana, bekerja sama dengan konten kreator, melakukan masak-masak bersama warga. Tapi kemudian, ada pengakuan dari sejumlah warga bahwa mereka itu dikumpulkan oleh Babinsa dan kemudian mereka dijanjikan akan mendapatkan uang dari capres Prabowo. Saya kira ini penting untuk diklarifikasi karena jika itu yang benar terjadi ya, kita semakin khawatir bahwa kemudian, bukan hanya dugaan seperti sekarang ini bahwa aparat kepolisian yang terlibat, tapi juga, aparat TNI di level bawah di Babinsa juga dilibatkan dalam pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Kalau tidak ini berbahaya sekali ya, sampai TNI diseret-seret ke ranah, politik. Apalagi yang terjadi di Boyolali ya ketika ada seorang, bukan seorang ya, ada para pendukung Ganjar Mahfud yang pulang dari, konvoi kampanye kemudian dihajar rame-rame oleh, prajurit dari, yang ada di Boyolali dan ini menimbulkan, kehebohan juga dan, Panglima TNI sudah turun tangan. Selain itu bersamaan dengan, kasus-kasus tadi itu branding gemoy, Prabowo juga sudah disalib oleh desak Anies. Di TikTok, Anies itu juga merajai percakapan dan berhasil ini masuk ke Gen Z khususnya, fans K-pop. Berkat TikTok dan obrolan Anies yang mengena dan bisa diterima oleh Gen Z ini, dia bukan bahkan dinobatkan sebagai abah atau opa nasional. Ini abah ini panggilan untuk ayah dan opa itu apa ya? Ini kalau di bahasa Korea saya jujur nggak paham ini, opa nasional itu ya seperti macam ayah nasional gitu ya. Bahkan ini saking rupanya jatuh cinta dengan Anies, fans K-pop itu sampai membuat akun khusus yang didedikasikan ke Anies yang diberi nama Anies Bubble. Akun yang baru beberapa hari itu dibuat itu sekarang itu follower-nya sampai Selasa siang ini sudah mendekati 100.000 dan yang mengejutkan adalah jumlah viewer-nya itu setiap kali mereka memposting konten-konten tentang Anies itu ditonton oleh jutaan viewer. Dari pergerakan di media sosial kita bisa memperkirakan bila ada lembaga survei yang independen maka kemungkinan besar elektabilitas Prabowo Gibran itu makin merosot dan Amin makin melejit naik. Dengan begitu optimisme dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bahwa pilpres itu akan berlangsung 2 putaran itu,
masuk akal dan, bisa jadi nantinya kalau terjadi terus-menerus, merosotnya suara pasangan Prabowo Gibran, ya yang masuk putaran kedua itu adalah, pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Itu bisa saja terjadi. Saya Aris Monarif sampai, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.